Salam kredensial, selamat jumpa lagi. Kali ini kami lagi di Salerno, kira-kira 3 jam dari Roma ke arah selatan, dekat Napoli. Di sini ada pameran Bhinneka Tunggal Ika yang diadakan oleh para pastor dan suster komunitas Xaverian. Berbagai hal menarik tentang kebinekaan kita yang kita miliki, Bhinneka Tunggal Ika. Banyak hal dilakukan, ada makanan, ada pakaian, ada tentang hal-hal dan diuraikan juga tentang Pancasila dan sebagainya. Ini sungguh sangat menarik yang dilakukan, digelar oleh suster-suster, para pastor dan Xaverian. Dan di tempat ini pula saya ketemu dengan seorang profesor bahasa Indonesia yang pernah 20 tahun tinggal di Indonesia, sangat fasih bahasa Indonesia. Banyak teman di Indonesia pasti sudah mengenalnya. Ya, karena dulu mengajar di Universitas Indonesia, juga mengajar di Atmajaya, dan banyak teman wartawan yang mengenal Indonesia. Namanya Profesor Antonia Suriniente. Apa kabar, Prof? Terima kasih banyak, baik sekali. Saya senang sekali bisa dapat kesempatan berjumpa dengan Pak Dubes Wicaksono. Wicaksono ya? Kuncahyono, sorry, maaf. Kuncahyono. Ini kesempatan luar biasa. Saya memang saya profesor bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Orientale Napoli. Tapi pertama kali saya datang di sebuah acara seperti ini yang dilakukan oleh masyarakat Xaverian di kota Salerno. Notabene saya orang Salerno juga. Saya kenal Pater Ferdinandus Pantri dan beberapa suster, karena kebetulan ada 2-3 suster yang juga di sini. Memang mereka punya biara 50 meter dari rumah saya. Jadi ini pameran Bhinneka Tunggal sangat menarik, kan? Sangat menarik, dan saya luar biasa merasa bahwa mereka mampu membuat sesuatu seperti ini, di mana memamerkan titik-titik penting dari budaya, dari pengetahuan, dari sejarah Indonesia, dan termasuk juga makanan. Jadi ada makanan yang luar biasa enak, dan semua masyarakat senang sekali. Tadi duga enggak kalau yang hadir begitu banyak tadi? Saya tidak duga sama sekali, karena biasanya kami buat acara biasanya di universitas. Di universitas biasanya ada jumlah mahasiswa bisa ada 30 kalau kita ini, terus ada 1, 2, 3 dosen yang ikut ini. Tapi entusiasme dari masyarakat tidak menduga ya? Saya tidak menduga, saya pikir datang ke sini sebentar, mungkin makan-makan. Terus pulang. Tapi ternyata enggak juga ya? Luar biasa. Mereka dari ngomong-ngomong, Prof, ini belajar bahasa Indonesia di mana dulu? Saya dulu belajar di Orientale, universitas saya di Napoli ini, ya? Alma mater saya adalah Universitas Napoli Orientale. Tahun berapa? Tahun 82 sampai 88 saya belajar di sana di Fakultas kira-kira Ilmu Budaya, belajar bahasa dan sastra. Kemudian dapat beasiswa, datang ke Indonesia hanya untuk 1 semester. 1 semester di mana? Kemudian pulang setelah 20 tahun di Universitas Indonesia. Jadi datang untuk 1 semester. Maksudnya rencana awal adalah 1 semester untuk memperdalami bahasa Indonesia dan budaya. Tetapi dari semester demi semester menambah. Akhirnya ambil S2. Saya ambil S2 linguistik di Universitas Indonesia. Kemudian ambil S3. Saya ahli bahasa Dayak Kenya di Kalimantan. Sekarang di Kalimantan Utara. Jadi berapa lama dulu ada di sana, di Kalimantan itu, untuk survei? Saya berkali-kali dan punya banyak kawan. Kenapa? Apa tertarik bahasa Indonesia? Kenapa dulu waktu milih bahasa Indonesia? Memang di universitas kami ada ditawarkan banyak bahasa dan sastra dari Asia dan Afrika. Jadi ada bahasa India, ada Urdu, ada Tibetan, Cina, Korea, Jepang. Kenapa? Saya rasa orang Indonesia bilang suratan. Tidak ada alasan. Temannya ada nggak waktu itu? Kamu mahasiswanya ada nggak? Sendiri? Saya kenal 2-3 orang di kuliah itu. Jadi kebetulan satu kali ada pemutaran slide seperti misalnya datang sebuah acara. Waktu di saat itu tidak ada kayak acara seperti ini. Ada ya? Waktu itu ada profesor yang tempo hari mengajar. Dia membuat semacam slideshow tentang Indonesia. Dan begitu saya duduk, saya merasa dapat
satu lampu cahaya di dalam otak saya. Inilah yang saya mau. Jadi nggak ada teman yang lain ya, sendiri? Saya tidak ada teman lain. Kemudian ya saya berteman dengan 2-3 Jadi nggak bosan sendiri gitu, tidak bosan, tidak bosan? Tidak, kami ada di angkatan saya adalah 3 teman. Kita 3-tiganya lulus menjadi ahli Indonesia. Kebetulan jadi bertiga tahun ini. Waktu itu bertiga. Tapi saya tidak kenal waktu saya masuk. Betul-betul kenal di situ dan. Iya. Sekarang jumlah mahasiswa sedikit lebih tinggi. Berapa? Mahasiswanya profesor berapa sekarang? Tingkat 1 ada sekitar 12-15, tingkat 2 ya 10, kemudian ya di magister biasanya di S2 4-5 orang. Apa kesulitan mereka? Sebenarnya tidak ada kesulitan. Orang Italia sebenarnya suka sekali dan merasa agak mudah berbahasa Indonesia karena sistem bunyi pelafalan mirip sekali, jadi sama sekali tidak ada kesulitan. Apalagi sistem tulisan bahasa Indonesia dan memakai grammarnya lebih mudah. Grammar dianggap tidak ada. Seorang linguis tidak pernah mengatakan bahwa ada bahasa mudah dan bahasa sulit. Ada yang strukturnya kompleks atau kurang kompleks. Berarti strukturnya tidak kompleks. Tapi tentunya struktur bahasa Indonesia tidak kompleks, tapi ketidakkompleksan kadang-kadang membuat situasi jauh lebih sulit. Orang kadang-kadang sulit mengerti misalnya makna yang tersurat dan tersirat karena memang ada banyak sekali yang harus diketahui secara pragmatik, secara kontekstual dan itunya. Jadi sebenarnya tingkat 1 mahasiswa selalu merasa berhasil sekali karena awal-awal orang langsung bisa berbahasa Indonesia, tapi kalau sekarang di universitas ada berapa orang yang bahasa Indonesianya? Totalnya sekarang hanya 2, sebenarnya 2. Saya seorang yang baru direkrut 2 tahun yang lalu, membantu saya terutama dalam tata bahasa. Saya biasanya mengurus bahasa, budaya dan sastra. Ya, saya sekarang niat saya dalam menerjemahkan sebanyak-banyaknya karya sastra Indonesia. Apa yang sudah diterjemahkan? Yang saya terjemahkan Saman dari Ayu Tami, satu karya yang merupakan satu karya penting sekali pada saat reformasi. Kemudian saya menerjemahkan satu karya dari Oka Rusmini, namanya Tarian Bumi. Saya menerjemahkan Pulang dari Leila Chudori. Leila Chudori, Pulang tentang eksil orang-orang Indonesia yang terpaksa hidup di luar jauh dari tanah airnya. Kemudian menerjemahkan cerita pendek dari Febi Indirani, seorang penulis Muslim yang membuat satu kumpulan cerpen agak sangat-sangat cantik karena dia mencoba bersenyum tentang masalah-masalah dogma di dalam segala agama. Dan kemudian ini terakhir saya sedang menerjemahkan cerpen dari seorang penulis laki-laki namanya Norman Erickson Pasaribu, orang Batak. Jadi cerpen tentang dia sebagai orang Batak dan juga sebagai orang yang ingin berbicara tentang masalah orientasi seksual yang tidak selalu bersahabat. Tapi masih ada banyak rencana ke depan. Mungkin saya mau menerjemahkan salah satu karya yang sedikit horor dari Intan Paramadita. Sebenarnya banyak sekali sebenarnya. Bagaimana kalau mungkin? Kan udah mempelajari kan bahasa Dayaknya, jadi bisa ngomong juga bahasa Dayak. Ya, sekarang agak sedikit terasti, tapi karena kurang dipraktekkan ya. Kurang dipraktekkan. Kapan terakhir kali ke Indonesia? Terakhir bulan Oktober. Tahun lalu. November, Desember ya. Apa yang diperoleh dari Indonesia? 20 tahun di Indonesia. Saya peroleh semuanya. Saya menjadi profesor, jadi saya mendapat semua yang saya dapat sekarang ini adalah karena berkat Indonesia. Pengetahuan saya, karir saya, keluarga saya. Suami saya orang Indonesia. Suaminya orang Indonesia ya? Dan saya punya 2 anak. 2 anak,
Sekarang di mana? Setengah-setengah. Anak-anak dengan saya di sini. Italia. Bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa ya? Tidak sebaik mamanya. baik ini karena mereka tidak pakai setiap hari, tapi mereka cukup spontan. Kalau ngomong bisa diketahui, ditangkap ya. Kadang-kadang mereka bilang, ini apa artinya ma? Ini apa artinya ma? Oh, laki atau perempuan? Satu laki, satu perempuan. Okay. 2 cukup. Udah cukup KB. ya. KB ya. Baik Profesor, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak telah belajar Indonesia. Saya bisa berjumpa. Ya. Saya ingin sekali kita bisa berkolaborasi lebih banyak dengan institusi seperti ini, dengan institusi yang bekerja sama dengan KBRI. Baik, nanti kita pikirkan ketemu lagi. Kita pikirkan dan membuat sesuatu yang baik. Kredensial ini tadi obrolan pendek dengan Profesor Antonia, Profesor Bahasa Indonesia yang studi di Universitas Indonesia, kemudian ngajar di Atmajaya, 20 tahun di Indonesia, studi khusus tentang bahasa Dayak, dan banyak bahkan keluarganya dari Indonesia, dari Indonesia. Terima kasih banyak telah mengikuti obrolan pendek kami. Salam kredensial. Salam.